Karena capek, mereka pun berhenti sebentar. Lalu tiba-tiba, mereka dengar teriakan orang dari atas yang meminta tolong. Tolong! 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 Mendengar itu, spontan mereka berdua saling bertanya. Good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh Agus dan Eki. Di mana waktu itu, mereka sedang mendaki ke Gunung Slamet. Untuk cerita lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Waktu itu, tepat hari raya Nyepi tahun 2018, Agus dan Eki mempunyai rencana untuk melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Karena waktu itu, mereka mendapat libur kerja 3 hari. Di antara mereka berdua, Aguslah yang sudah pernah mendaki ke Gunung Slamet. Tapi itu udah lama banget, sekitar tahun 2015 lalu. Jalur pendakian Gunung Slamet bukan hanya via Bambangan. Ada via Guci, via Batu Raden, via Dawuhan, via Sigendong, dan lain-lain. Tapi, jalur yang akan dilewati kali ini adalah jalur via Bambangan di Purbalingga. Karena Bambangan merupakan jalur favorit bagi pendaki yang akan mendaki ke Gunung Slamet. Di sisi lain, Agus juga sudah pernah lewat sini. Ya, meskipun sudah lama. Singkat cerita, mereka berangkat dari Wonosobo jam 3 sore, menuju ke base camp Gunung Slamet via Bambangan dengan menggunakan motor. Mereka sengaja melakukan perjalanan sore, karena siangnya bisa dipakai untuk istirahat total. Mereka sampai di Purbalingga pas waktu maghrib. Sesampai di sana, mereka mampir di masjid untuk sholat dan makan. Karena kebetulan di dekat masjid itu ada sebuah warung. Ketika selesai sholat, mereka pun makan. Dan ketika mereka sedang makan, penjaga warung bertanya, "Mau daki kemana, Mas?" "Ke Slamet, Bu." "Mau berangkat apa sudah pulang?" "Baru mau berangkat, Bu." Lalu, ibu penjaga warung itu berpesan, "Hati-hati ya, Mas, kalau ke Slamet. Jangan lupa berdoa sebelum mendaki." Mereka berdua mengiyakan pesan ibu itu. Setelah selesai makan, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan menuju ke base camp Bambangan. Sesampai di sana, kurang lebih jam setengah 8 malam. Sesampai di base camp, mereka mengurus simaksi. Dan tepat pukul 9 malam, mereka berangkat mendaki. Rencananya Agus ingin menginap dulu dan berangkat mendaki besoknya. Tapi, Eki mengajaknya untuk mendaki malam itu juga, dengan alasan nyicil perjalanan. Lagian, waktu itu pendaki lumayan rame. Ya, setidaknya mereka ada temannya di jalan. Akhirnya mereka berdua pun memulai perjalanan malam itu. Sesampai di pintu gerbang pendakian, mereka berdoa dan lalu memulai perjalanannya. Berjalan santai, sampailah mereka di Pondok Gembirung. Di situ, mereka bertemu dengan pendaki lain yang sedang istirahat. Mereka hanya menyapanya dan tetap lanjut menuju pos 2. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2. Dan waktu itu sudah menunjukkan jam setengah 12 malam. Mereka pun break sebentar. Lalu, Agus bertanya pada Eki, "Ki, ngecamp di mana kita ntar?"
Udah, terus jalan aja. Kalau udah capek, barulah kita istirahat. Kondisi mereka berdua sangat fit waktu itu. Karena sebelum melakukan pendakian, mereka sudah beristirahat seharian penuh. 15 menit kemudian, mereka lanjut berjalan dengan posisi Eki di depan dan Agus di belakang. Nah, mulai dari sini, hal-hal yang berbau mistis mulai mereka rasakan. Baru saja meninggalkan pos 2, tiba-tiba mereka mencium bau busuk. Spontan mereka berdua saling menatap, tapi tidak mengucapkan satu kata pun. Kemudian Eki bilang, Ayo, cepetan kita jalan. Jangan digubris. Mereka pun lanjut berjalan dan mengabaikan bau busuk itu. Baru beberapa langkah mereka berjalan, seketika itu bau busuknya menghilang. Lalu sambil berjalan Eki bilang, Udah enggak kan ya? Agus menjawab, Iya, udah enggak. dan mereka pun terus berjalan. Kurang lebih 5 menit mereka berjalan. Tiba-tiba headlampnya Agus mati. Lalu mereka berhenti dan Eki bertanya, Emang nggak diisi baterai baru ya, Gus? Udah kok. Udah baru ini baterainya. ketika Agus sedang mengganti baterai, tiba-tiba ada yang melempar batu dari atas dan jatuh tepat di depan Eki. Spontan Eki pun kaget dan panik. Melihat Eki panik, Agus pun bertanya. Ada apa, Ki? Lalu Eki menjawab, Kok ada yang lempar batu dari atas? Jangan bercanda, Ki. Kita lagi di hutan loh ini. Beneran, Gus? Lalu Eki mengarahkan senternya ke bawah dan mencari batu yang tadi jatuh di depannya. Dan lagi-lagi, batu itu tidak ada. Melihat kejanggalan itu, Agus meminta Eki untuk cepat-cepat melanjutkan perjalanan. Mereka berharap bertemu pendaki lain agar bisa jalan bareng. Namun, sepanjang jalan mereka tidak menjumpai satu pendaki pun. Terus berjalan. Di situ, mereka melihat ada cahaya senter di atas yang jaraknya tidak begitu jauh. Lalu Eki bilang, Gus, ada orang di atas. Ayo kita bareng mereka. Yaudah, ayo cepetan. mereka lalu mempercepat langkah kakinya untuk menyusul pendaki itu. Tapi anehnya, semakin cepat mereka berjalan, semakin cepat juga cahaya itu berjalan. Hingga akhirnya mereka berdua kecapean. Eki pun berkata, Tuh orang cepet banget ya jalannya. karena kecapean, mereka berhenti sebentar. Hingga akhirnya mereka kehilangan jejak. Lalu Agus bilang, Yaudah biarin aja, Ki. Gak kuat aku kalau jalan cepet-cepet. Sama, Gus. Aku juga sampai ngos-ngosan kayak gini. setelah capek itu hilang, mereka pun lanjut berjalan lagi hingga sampai di pos 4 Samarantu. Nah, sesampai di sini, mereka juga tidak menemukan satu orang pun. Karena capek, mereka pun berhenti sebentar. Lalu tiba-tiba, mereka dengar teriakan orang dari atas yang meminta tolong. Tolong! 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 Mendengar itu, spontan mereka berdua saling bertanya. Gus, denger gak? Iya, ada orang minta tolong di atas. Lalu, Agus menengok ke atas dan dia melihat ada cahaya senter. Ternyata benar, itu adalah suara rombongan lain yang minta tolong. Mereka pun bergegas ke atas, mendatangi sumber suara itu. Sesampai di situ, ternyata ada orang cewek
yang sedang terkena asma. Mereka satu rombongan, dan rombongan itu berjumlah 4 orang, 2 cowok dan 2 cewek. Melihat kondisi trek yang tidak memungkinkan, Agus dan Eki menyarankan untuk membawa cewek itu ke bawah. Lalu, cewek itu diangkat 4 orang, tapi kesusahan. Akhirnya, Eki punya inisiatif untuk mengeluarkan matrasnya, dan cewek itu ditaruh di atas matras. Lalu kemudian diangkat berempat kembali ke pos 4. Karena jalannya lumayan curam, mereka mengangkat pelan-pelan. Akhirnya dengan penuh tenaga sampailah mereka di pos 4. Sampai di situ, Eki meminta rombongan itu untuk mengeluarkan sleeping bag-nya. Lalu SB itu diselimutkan ke cewek itu. Mereka semua bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tubuh cewek itu kaku dan nafasnya ngos-ngosan. Melihat itu, Eki dan Agus pun tidak bisa berbuat banyak, karena mereka juga tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Lalu salah satu cowok dari rombongan itu mendirikan tendanya, dengan tujuan agar si cewek tadi tidak kedinginan. Setelah tenda sudah berdiri, mereka mengangkat cewek itu ke dalam. Tapi, seketika itu, cewek itu terasa sangat berat untuk diangkat. Sampai mereka 4 orang pun gak kuat. Rasanya cewek itu seperti tertancap ke tanah dan sulit untuk diangkat. Melihat kejadian janggal itu, semuanya terheran. Kok bisa berat gini? Padahal tadi pas digotong ke bawah gak seberat ini. Di situ Eki dan Agus mulai merasakan ada yang tidak beres. Akhirnya, mereka berinisiatif menggelar semua matrasnya dan duduk di sebelah cewek yang sakit itu. Semua sleeping bag pun sudah diselimutkan ke cewek itu. Waktu sudah menunjukkan jam 2 malam. Mereka tidak ada yang tidur malam itu. Sebenarnya, Agus dan Eki berencana lanjut jalan, tapi tidak enak sama rombongan itu. Masa mereka sedang kesusahan ditinggalin? Mereka pun ngobrol-ngobrol sama rombongan itu. Ternyata mereka rombongan dari Semarang yang naik tadi sore. Berbagai cara sudah dilakukan, dan salah satu cewek dari rombongan mereka itu hanya bisa menangis melihat temannya yang sedang sakit. Sekitar jam 3 malam, cewek itu tidak juga membaik. Nafasnya terus ngos-ngosan, tubuhnya membujur kaku, dan matanya melotot. Di situ, Eki tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Lalu dia melibir agak jauhan, ke semak-semak, untuk buang air kecil. Setelah selesai, Eki pun membalikkan badannya ke arah teman-temannya yang sedang berkumpul tadi. Lalu, betapa terkejutnya Eki pas dia berbalik badan. Tahu nggak apa yang Eki lihat? Dia melihat ada sosok hitam besar yang sedang duduk tepat di atas cewek yang sedang sakit itu. Melihat itu, Eki sangat ketakutan dan dia memanggil Agus. Gus, sini bentar, bantuin. Mendengar itu, Agus lalu berjalan ke arah Eki. Sesampai di situ, Eki memberitahu Agus tentang apa yang dilihatnya. Gus, kamu lihat nggak? Tanya Eki sambil menunjuk ke arah makhluk besar yang dilihatnya. Tapi Agus tidak melihat semua itu. Dia menjawab, Apa, Ki? Itu, Gus, di atas cewek itu. Ada apa memangnya di atas cewek itu? melihat Agus yang sepertinya tidak melihatnya, Eki pun meminta Agus untuk melupakannya. Yaudah, Gus, kalau nggak lihat, biarin aja. Agus paham dengan apa yang dikatakan Eki.
Tapi Agus tidak bisa melihatnya. Lalu mereka berdua berjalan kembali ke rombongan itu. Badan Eki gemetaran hebat saat akan mendekati rombongan itu. Karena sosok hitam itu masih tetap duduk di atas cewek yang sedang sakit itu. Lalu Eki meminta kepada semua orang yang ada di situ untuk membaca doa. Mas, Mbak, sekarang kita sama-sama baca doa ya, biar Mbak ini lekas membaik. Lalu mereka sama-sama membaca doa. Dan Eki, dia tidak berani melihat ke atas karena takut. Eki membaca doa sambil memejamkan mata hingga datang waktu subuh. Dan cewek itu sudah membaik. Dia sudah tidak lagi ngos-ngosan. Badannya sudah lemas dan matanya tertutup. Dia tertidur. Dan sosok hitam itu sudah tidak ada. Pagi pun tiba. Cewek yang sakit itu pun terbangun. Dan pagi itu, mereka bertemu dengan rombongan pendaki lain yang waktu itu akan naik. Mereka berjumlah sangat banyak. Lalu, Agus dan Eki menyarankan 4 orang tadi untuk turun aja dan tidak melanjutkan perjalanannya, karena kasihan ceweknya. Merasa berhutang budi pada Agus dan Eki, 4 orang tadi mengucapkan terima kasih dan memberi sisa logistiknya kepada mereka berdua. 4 orang tadi pun turun. Lalu, Agus dan Eki ikut jalan dengan rombongan lain. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 7 pada siang hari. Mereka memutuskan untuk ngecamp dulu, karena waktu itu mereka sangat lelah dan ngantuk karena semalam tidak tidur. Di situ, Eki menceritakan kepada Agus tentang apa yang dilihatnya semalam. Mendengar itu, Agus ikut merinding, walaupun dia tidak bisa melihatnya. Lalu mereka pun istirahat semalam di situ dan berencana summit besoknya. Malam itu, mereka tidak ada gangguan apapun. Esok pun tiba. Sekitar jam 6 pagi, mereka summit hingga sampai di puncak Surono sekitar jam 9 pagi. 1 jam setelah mereka puas di puncak, mereka pun turun dan kembali ke pos 7 Samyang Kendil. Karena mengejar waktu besoknya sudah masuk kerja, mereka pun turun waktu itu juga dan bareng dengan rombongan lain. Berjalan turun, sampailah mereka di pos 4 Samarantu. Di situ, Eki melihat-lihat keadaan sekitar dan mengingat sosok hitam yang semalam dilihatnya. Mengingat kejadian semalam, Eki pun merinding. Bulu kuduknya berdiri. Dari situ Eki percaya bahwa Samarantu menyimpan sebuah misteri dan bukan hanya cerita belaka. Mereka pun lanjut berjalan turun hingga sampai di base camp sekitar jam 4 sore dan mereka langsung cabut pulang karena keesokan harinya mereka sudah harus kerja. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Agus dan Eki ketika mereka sedang mendaki ke Gunung Slamet. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.